Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, kalangan pengusaha yang diwakili Kadin meminta pemerintah untuk mengevaluasi ketentuan cuti bersama. Kadin menyebut aturan cuti bersama tidak memberikan rasa adil bagi pekerja swasta karena harus menggunakan hak cuti tahunan berbeda dengan ASN yang tidak perlu mengambil jatah cuti tahunan. Kalangan pengusaha meminta pemerintah untuk mengevaluasi ketentuan cuti bersama libur panjang. Anggota Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Haryadi Sukamdani menilai aturan cuti bersama saat libur panjang Mei 2024 tidak memberikan rasa adil bagi pekerja swasta. Haryadi menjelaskan skema cuti bersama bagi pekerja swasta harus menggunakan hak cuti tahunan untuk dapat ikut merasakan libur panjang. Ia membandingkan dengan pelaksanaan cuti bersama di kalangan aparatur sipil negara yang tidak perlu mengambil jatah cuti tahunan. Ia lantas meminta pemerintah melakukan evaluasi terkait kebijakan libur panjang. Sebagaimana diketahui, libur panjang Mei 2024 ditetapkan berdasarkan surat keputusan bersama 3 menteri, yakni Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2024. Isi SKB itu mengatur pekan kedua Mei yaitu Kamis 9 Mei 2024 sebagai libur nasional memperingati kenaikan Yesus Kristus dan Jumat 10 Mei sebagai cuti bersama. Kemudian pada pekan keempat Mei yakni Kamis 23 Mei sebagai libur nasional dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak dan Jumat 24 Mei sebagai cuti bersama. Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, jelang libur panjang di akhir pekan karena Hari Raya Waisak, kita ulas sedikit begitu ya bagaimana kemudian sebetulnya hal-hal yang menyangkut cuti bersama dan juga libur di tahun 2024 ini pemirsa. Di mana berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pan-RB terdapat 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama bagi pekerja sepanjang tahun 2024. Ya, jika tadi sudah kita dengarkan bagaimana kemudian keberatan dari sisi pengusaha ataupun Kadin terhadap para pekerja, terutama dari sisi ketidakadilan begitu ya, karena memang pekerja swasta diharuskan mengambil jatah hak cuti tahunan jika memang ada yang ditentukan oleh pemerintah terkait dengan cuti bersama. Sementara ASN tidak demikian. Sementara itu di sisi lain ada pandangan yang disampaikan oleh pengamat, di mana pengamat menilai pemerintah perlu meninjau kembali jumlah libur nasional dan cuti bersama pekerja per tahunnya. Di mana ekonom senior Indef Tauhid Ahmad mengatakan jumlah libur nasional dan cuti bersama tahunan bagi pekerja terlalu banyak di tiap tahunnya. Akibatnya jumlah hari kerja produktif ini dinilai berkurang. Adapun dampaknya yang pertama adalah kemampuan produksi dari industri akan berkurang. Dan dikhawatirkan ini akan menambah beban pelaku usaha karena harus menggantikan pada lain hari dan dihitung sebagai lembur. Dan inilah yang dipandang oleh pengamat yang memberatkan pelaku usaha. Selain itu banyaknya hari libur nasional dan cuti bersama ini juga berdampak pada produktivitas pekerja. Menurutnya semakin banyak jumlah libur pekerja maka semakin berkurang waktu yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk berproduksi. Di samping merugikan pelaku usaha, pengamat menilai banyaknya jumlah libur nasional dan cuti bersama juga bisa merugikan pekerja. Meski demikian pemirsa, meski tadi pengamat menilai ini dari satu sisi merugikan pengusaha, tapi sebetulnya para pekerja ataupun masyarakat tetap bersemangat menyambut libur panjang ataupun dari cuti bersama, terutama di akhir pekan ini yang kita tahu akan ada Hari Raya Waisak dan berlanjut sampai dengan akhir pekan nanti untuk libur di pekan ini. Dan ternyata salah satu destinasi wisata yang erat dengan libur Hari Raya Waisak tentunya tak bisa kita lepaskan yakni Candi Borobudur, di mana Injourney sendiri ternyata menargetkan angka pengunjung Candi Borobudur akan meningkat signifikan. Seperti apa sebetulnya target dari kunjungan wisatawan di Candi Borobudur di pekan panjang dari Hari Raya Waisak? Berikut informasinya. PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney menargetkan puluhan ribu wisatawan mengunjungi Candi Borobudur selama periode Hari Libur Waisak pada 23 hingga 26 Mei 2024. Adapun Candi Borobudur kembali menjadi tempat pusat perayaan Trisuci Waisak Nasional tahun 2024.
Incerni memposisikan Candi Borobudur sebagai spiritual tourism destination yang juga menjadikannya sebagai pusat ibadah agama Buddha di seluruh dunia. Untuk memperkuat posisi itu, Incerni tengah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan memperbanyak aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan spiritual. Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis Incerni, Hetty Herawati mengatakan, perayaan Waisak dari tahun ke tahun mampu memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian sekitar seperti hotel maupun penginapan dan juga rumah penduduk yang dijadikan sebagai homestay, terlebih momentum Waisak tahun ini jatuh pada hari pekan panjang. Sebagai informasi, perayaan Waisak di Candi Borobudur rencananya akan dihadiri ribuan pengikut dari 3 aliran besar yakni Mahayana, Theravada, dan Tantrayana. Setiap aliran menyelenggarakan acara spiritual dan budaya di kawasan destinasi pariwisata super prioritas Candi Borobudur. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan 300.000 wisatawan untuk meramaikan perayaan puncak Hari Raya Trisuci Waisak di Candi Borobudur. Sandiaga Uno mengatakan dampak ekonomi dalam perayaan Waisak yang bersamaan dengan long weekend ini masih diperhitungkan. Namun ia sudah memperkirakan pengeluaran para wisatawan ini akan berkisar dari 1 hingga 2 juta rupiah dengan target spending ini 300 hingga 600 miliar rupiah. Ya, selain Candi Borobudur, pemirsa, antisipasi pengunjung antara lain dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pada tahun sebelumnya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini memberikan pendapatan negara bukan pajak senilai 14,7 miliar rupiah. Tahun ini dengan sederet long weekend, terutama pada pekan ini dari Hari Raya Waisak, dimungkinkan pendapatan dari retribusi masuk pengunjung akan memberikan nilai positif di sektor ekonomi. Sementara itu, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga telah menyiapkan skema penambahan kuota kunjungan wisatawan ke kawasan Gunung Bromo. Dalam kondisi normal, jumlah kuota yang disiapkan sebanyak 2.752 wisatawan per hari. Bila kuota untuk libur panjang Hari Raya Waisak ini habis, pihak Balai Besar menambah kuota menjadi 5.504 orang per hari. Namun penambahan kuota tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kenyamanan pengunjung. Yaitu bisa menjadi pilihan bagi Anda ya pemirsa yang ingin menghabiskan libur akhir pekan ini, mungkin bisa mengunjungi Candi Borobudur sekaligus melihat keramaian dari perayaan nasional Hari Raya Waisak, ataupun mungkin ingin menikmati matahari terbit di kawasan Bromo sekaligus juga mencari udara segar. Nah, bisa saja itu menjadi pilihan, namun perlu dipertimbangkan bagaimana kemudian kondisi, kemudian lalu lintas dan juga tadi dari sisi perjalanan dan juga kendaraan jika Anda memang membawa kendaraan sendiri. Ya, selanjutnya pemirsa, demi mendukung libur panjang Hari Raya Waisak, ini juga ada partisipasi dari PT KAI yang juga menyatakan mengoperasikan 20 kereta tambahan pada periode ini. Berapa banyak tiket yang disediakan KAI dan rute mana sajakah yang menjadi favorit para penumpang? Berikut informasinya. PT Kereta Api Indonesia atau KAI menambah 20 rangkaian kereta pada libur panjang Hari Raya Waisak 2024. KAI menyebut penambahan kereta dilakukan untuk mengurangi volume kendaraan di jalan raya pada periode 22 hingga 26 Mei 2024. VP Public Relation KAI Joni Martinus mencatat jumlah kursi yang disiapkan selama masa libur panjang tersebut mencapai 740.301 unit. Adapun jumlah tiket yang terjual telah mencapai 455.378 unit hingga Selasa 21 Mei. Jumlah tersebut mencapai 62% dari total keseluruhan tiket yang dijual sebanyak 740.301 tiket. Angka penjualan tiket pun masih akan terus bergerak mendekati akhir pekan. Selain itu, KAI juga mencatat telah terjadi peningkatan penumpang pada keberangkatan Rabu 22 Mei, yang mana terdapat 112.857 penumpang, naik 1% dibandingkan pekan sebelumnya sebanyak 111.214 penumpang. Sementara itu, KAI mengungkap 5 rute favorit pada periode libur panjang pekan ini, yaitu Jakarta-Surabaya PP, Jakarta-Solo PP, Jakarta-Malang PP, Yogyakarta-Banyuwangi PP, dan Blitar-Bandung PP. Hal tersebut sejalan dengan rute yang bertambah akibat tambahan 20 rangkaian kereta, di mana KAI menambah 4 rangkaian kereta pada perjalanan relasi Solo Balapan Gambir dan sebaliknya 22 hingga 28 Mei 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya, masih terkait dengan libur panjang akhir pekan dari hari Waisak, pemirsa, di mana PT KAI ini mengungkapkan ada 5 rute favorit pada periode libur panjang pekan ini, yaitu Jakarta-Surabaya, Jakarta-Solo, Jakarta-Malang, Yogyakarta-Banyuwangi, dan juga Blitar-Bandung. Nah, mungkin Anda menjadi salah satu penumpang yang sudah berhasil dalam perburuan tiket ke rute-rute tadi. Ya, selain KAI, pemirsa, kereta cepat Wush juga ambil bagian dalam libur panjang pekan ini. Di mana KCIC ini membandrol tiket perjalanan Wush selama libur panjang periode 23 sampai 26 Mei 2024 mulai dari yang termurah Rp150.000. Tiket Wush tersebut tersedia untuk kelas premium economy. General Manager Corporate Secretary dari KCIC, Eva Hairunisa, mengatakan bahwa penumpang bisa mendapatkan tarif termurah senilai Rp150.000 selama periode libur panjang pekan ini. Tiket dengan harga Rp150.000 itu bisa didapatkan di jam-jam tertentu. Adapun KCIC menerapkan skema tarif dinamis, yaitu tarif kereta menyesuaikan hari dan juga jam keberangkatan serta rute yang dipilih oleh penumpang. Ia mengklaim penerapan skema tarif dinamis untuk perjalanan Wush dapat menarik penumpang untuk memanfaatkan kereta cepat sebagai moda transportasi pilihan, khususnya di momen libur panjang. Ya, pemirsa, momentum libur panjang tentunya bisa dimanfaatkan bersama keluarga, teman, sahabat, dan ini tentunya juga harus dipersiapkan dengan baik apakah Anda menggunakan transportasi publik, bagaimana kemudian kelayakan dari transportasi publik tersebut, tiket dan juga segala persiapannya harus direncanakan, dan juga jika Anda menggunakan kendaraan pribadi ini juga harus dipastikan bahwa ini juga layak jalan dan ini tidak menimbulkan sesuatu yang mungkin bisa mengurangi kebahagiaan dalam perayaan momen libur panjang di akhir pekan ini.